Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas ya mengenai topik mobil yang lagi hit, yang lagi banyak diminati oleh warga Indonesia, yaitu mobil niaga kita Daihatsu, yaitu Grand Max 1,5 ACPS dengan mobil Grand Max minibus 1,3D, yang mana mobil ini adalah sama-sama mobil niaga kita, yang mana selisih harganya hanya di 15.700.000 rupiah. Ya, jadi Anda pilih mana? Apakah Anda pilih Grand Max 1,5 ACPS bak terbuka, ataukah Anda memilih mobil Grand Max minibus ya dengan selisih harga 15.700.000 rupiah. Ya, kita akan membahas topik Grand Max atau mobil niaga pada akhir pekan ini, hari Sabtu ya, tanggal 25 Juni ya 2022. Jangan lupa untuk sahabat Emul, sebelum kami bahas video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya ke sosial media Anda, supaya konten Kocong Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif, khususnya di mobil Daihatsu. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil niaga ya, mobil niaga ini memang adalah, kalau kita lihat secara garis besar, dibagi menjadi dua, Grand Max minibus dan juga Grand Max PU ya, atau bak terbuka. Kalau kita lihat dari lapangan ya teman-teman. Dan memang untuk minibus ini ada dibagi lagi ya, ada yang blind van, ada yang minibus. Sebenarnya minibus ini ya semua sama ya, cuman membedakan adalah yang blind van itu kaca samping dan belakangnya ini nggak ada, dikasih plat seperti itu, jadi tertutup. Dan bahkan kalau dari mobil niaga ini ya nantinya sahabat Emul ya, tergantung kebutuhan Anda, kembali ke kebutuhan Anda ya. Karena kalau kita bahas dari segi kebutuhan, pasti kedua mobil ini berbeda ya kebutuhannya. Bagi Anda mungkin yang usahanya yang seperti halnya galon ya, atau usahanya yang bongkar muatan ya kan, dalam artian butuh bak terbuka, mungkin salah satunya adalah Grand Max 1,5 ACPS. Tapi bagi Anda mungkin yang bawaannya barangnya yang kayak model rentan dengan air ya kan, sehingga butuh tempat yang tertutup, dan ini mungkin bisa menjadi pilihan Anda, yaitu Grand Max minibus ya dengan mesin 1,3. Dan di sini memang secara mesin dia beda, yang 1,5 ini dia menggunakan 1.500, yang minibus menggunakan 1,3 atau 1.300 cc, dan harganya selisih 15.700.000 rupiah. Ya, kita akan update harganya. Kalau untuk harga dari PU 1,5 ACPS ini harganya di 183 juta ya, 700.000 rupiah dari OTR Jawa Timur di Bojonegoro ya. Dan untuk minibus 1,3D ini di 199.400. Jadi kalau kita bahas dari segi OTR, memang mobil ini hanya selisih 15.700.000 rupiah. Jadi Anda mungkin milih mana sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing ya. Karena memang kalau untuk bagi Anda nih yang punya usaha toko ya kan, yang buat kulakan dengan pengen kapasitas yang banyak dan tertutup, mungkin ini adalah menjadi pilihan Anda, yaitu mobil Grand Max minibus ya. Dan Grand Max minibus ini sebenarnya memang ada dua varian ya tadi ya, yang blind van dan juga minibus yang sudah ada kacanya. Bedanya apa blind van? Blind van ini khusus untuk memang full 100% buat muatan, jadi tidak bisa buat bawa orang ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mencari mobil buat keluarga, mobil buat usaha ya kan, bisa dua-duanya dijalankan. Sebenarnya yang menjadi pilihan utama adalah Anda membutuhkan yaitu Grand Max minibus. Tapi bagi Anda yang mungkin mau full buat usaha,
Ya sebenarnya di sini kalau nggak blind fan ya, atau yang Grand Max PU bak terbuka seperti itu. Jadi sesuai kembali ke kebutuhan Anda masing-masing. Nah, yang mana kalau kita bahas dari keduanya mobil ini memang banyak kesamaan ya. Dari segi dia punya lampu headlamp ya kan, headlampnya bisa dilihat dia menggunakan mutiara halogen projector ya kan, dia punya lampu sen, lampu apa namanya jauh dekatnya di sini sama teman-teman ya. Tidak ada perbedaan. Cuman yang membedakan adalah modelnya kalau kita lihat ya. Di sini di bagian, coba kita lihat di bagian grill ya. Ternyata memang di bagian grill di sini di apa namanya tidak jauh berbeda, cuman memang ada tambahan untuk Grand Max PU. Di sini ada aksen tambahan ya, di bawahnya kayak skid yang menempel langsung ke bagian dia bodi depannya ya, aksen warna silver. Sedangkan yang bagian grill di bagian minibus memang sewarna dengan bodi. Dan untuk yang PO dia menggunakan warna hitam dop ya, dan sama-sama nggak ada fog lampnya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya kan memang dari segi ban kayaknya lebih lebar ya, yang PU 1,5. Tapi coba nanti kita bahas, kita lihat detailnya secara faktanya ya, biar kita nggak mengira-ngira ya. Dan di sini juga untuk bagian depannya hampir mirip, cuman ada tambahan skid khusus untuk bagian di PU 1,5 ACPS. Nah, kalau Anda nanya tenaganya besar mana, yang pasti besar yang PU 1,5 karena mesinnya lebih besar ya. Nah, kalau irit ya iritan yang 1.3 teman-teman. Ya cc lebih kecil pasti konsumsi BBM akan lebih irit. Jadi Anda tinggal milih yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda. Yuk kita lihat langsung ya dari bagian face-nya. Kita bahas dari bagian dia punya minibus dulu ya. Di situ juga ada antena ya kan di sebelah kiri untuk dia punya kacanya besar gini ya. Dan di sini ada wiper ya kan, di sini headlampnya seperti ini layoutnya. Nah, layout dari lampunya coba kita lihat ya. Nah, menggunakan mutiara halogen projector. Grillnya menggunakan warna hitam dop ya kan, di sini bagian grill bawah juga menggunakan hitam dop dan senada dengan bodi. Berbeda hal dengan kita punya di bagian Grand Max 1,5 ACPS, secara lampu headlamp sama, cuman yang membedakan di bagian grill depannya di sini tidak sewarna bodi, akan tetapi dia warna hitam. Ya. Dan di bawahnya itu ada aksen warna chrome, jadi sehingga jadi kayak lebih ada tambahan, tidak kosong lah ya, jadi ada lebih stylish seperti itu. Tapi memang karena memang mobil ini, kedua mobil ini beda fungsional ya, beda lebih bisa dibuat untuk orang ya kan, dan juga bisa dibuat untuk muatan nih kalau untuk minibus. Nah, kalau kita lihat dari bagian bannya nih ya kan terdapat perbedaan ya kan. Di sini untuk ban yang 1,5 ACPS dia menggunakan dia punya besinya dia baja ya, sedangkan di sini sudah alloy ya warna silver. Dan untuk pengeremannya sama-sama menggunakan disc brake, di bagian belakang sama-sama menggunakan tromol. Kita coba lihat di bagian bannya untuk 1,5 ACPS ya, dia menggunakan Goodyear ya kan, ukuran bannya 175 ring 13 teman-teman. Dan di bagian dalamnya belum terdapat anti karat. Mungkin PR bagi Anda yang beli 1,5 ACPS ini ditambahkan anti karat di bagian bawah supaya Anda mobilnya lebih awet ya saat terkena hujan atau banjir, biar nggak langsung kena ke sasis bawah mobil kita. Dan kita bisa lihat di bagian belakangnya terdapat mudguard juga, jadi nggak usah nambahkan. Nah, kita coba di bagian sini, di bagian 1.3 ya. 1.3 ternyata di sini juga belum terdapat anti karat ya. Dan di sini untuk pengeremannya juga menggunakan disc brake ya kan, belakang tromol. Dan dia punya bedanya adalah di sini lebih stylish karena memang bisa buat orang ya, minibus. Yang mana untuk jumlah bautnya juga ada 5 ya kan. Untuk ukuran bannya dan bannya sendiri dia menggunakan Bridgestone ya, RG23, yang mana ukuran bannya sendiri adalah, nah kita coba lihat ukuran bannya di 165 dengan ring 13. Ternyata
dia lebih lebar, ini 165, sedangkan yang di sebelahnya yang PU dia 175, jadi memang kayak lebih lebar bener ya. Terus kalau kita lihat dari samping bisa dilihat juga sama-sama ada set body molding di bagian pintu, ya kan. Cuman yang membedakan kalau ini minibus, di sini set body moldingnya memanjang ke baris kedua, sedangkan di sini cukup di baris pertama karena memang baris kedua sudah masuk langsung ke bak ya. Dan memang di situ juga ada tambahan protektor, jadi terlihat tidak kosong ya di bagian samping seperti itu. Dan untuk model dia punya pintunya juga sama-sama menggunakan model cungkil ya, dan ada anak kunci. Dan untuk kalau kita lihat dari bagian spionnya dia sama modelnya, spionnya juga sudah ada lampunya ya kan, sudah ada lampu sen jadi lebih aman. Di bagian atasnya juga sudah terdapat tambahan talang air ya, jadi sudah lengkap teman-teman. Jadi sesuaikan nanti Anda kebutuhan Anda masing-masing. Dan di bagian belakang di sini untuk Grand Max Minibus modelnya sliding door untuk membuka pintu seperti itu. Dan ini layoutnya dari baknya yang 1,5 ACPS. Nah kalau Anda nanya 1,5 ACPS dengan standar Bang Emul sama enggak ya? Saya jawab sama secara kapasitas, cuman beda mesin aja ya. Sama beda power steering dan juga di situ aja sih mungkin bedanya, sama ada AC-nya. Sedangkan untuk yang yang 1.3 dia belum ada AC dan juga belum power steering. Nah, Anda juga mungkin bisa membedakan antara 1,3 dengan 1,5. Anda bisa lihat di bagian stiker di bagian samping di sini. Grand Max 1,5 pasti ada stiker 1.5, sedangkan kalau Grand Max saja tidak ada 1.5, itu dipastikan Anda itu adalah Grand Max-nya yang Grand Max yang 1.3 seperti itu. Nah, kita akan membahas dari bagian samping ya. Kalau kita samping kita sudah bahas tadi, kita coba bahas dari bagian belakang. Kalau kita lihat dari bagian belakang, layoutnya seperti ini. Nah, kita bahas di bagian mobil Grand Max dulu ya. Untuk Grand Max sendiri di bagian depan memang terdapat protektor di bagian kaca atas, protektor juga di bagian bawah sehingga aman. Ya, saya suka di mobil Grand Max ini kenapa? Karena posisi mesinnya ada di bawah jok ya, jadi gampang untuk Anda merawatnya ya, untuk ngecek ya kan, tanpa buka muatan yang ada di bagasi atau di baknya ya, karena baknya ini full ya kan, di sini flat, tidak ada buat untuk mesin. Oke teman-teman, kita lihat di sini di bagian belakang ya. Kalau kita lihat dari bagian belakang memang terlihat di sini ada tulisan DOHC DLI 1,5 VVTi Grand Max. Nah, dan untuk lampunya juga menggunakan lampu halogen ya. Dan untuk lampu mundurnya juga di sini ada di sebelah kiri warna putih. Nah, kita coba lihat ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ternyata di sini ada protektor juga kayak karet ya, warna hitam di sebelah kiri dan juga kanan. Dan layout dari bagian kaki-kakinya seperti ini. Belum terdapat protektor untuk dia punya eksternal cutter muffler ya, jadi standar seperti itu untuk bagian bawahnya. Dan kita lihat di bagian ban serepnya. Ban serepnya gini. Nah, ini layout ban serep, layout dari sasisnya. Memang ini adalah mobil buat khusus untuk muatan ya. Nah, kita beralih ke bagian minibus ya. Kalau kita lihat dari minibus memang kita lihat di bagian belakang ya kan, di sini ada tulisannya. Alhamdulillah, sorry ya. Kita lanjut, di sini ada Grand Max tipe D minibus DOHC DLI, dan modelnya di sini adalah bukanya ke samping ya. Sebenarnya minibus ini ada dua macam ya, ada yang bukanya ke samping, ada yang bukanya ke atas. Nah teman-teman, jadi nanti bisa bedakan ya kan. Biasanya kalau yang front face ya kan, yang hadapnya ke depan semua bangkunya itu biasanya bukanya ke atas, jadi kayak Luxio. Tapi kalau ya kan face to face ya kan, samping tempat duduknya di baris ketiga, biasanya dia bukanya ke samping teman-teman. Kalau yang berhadapnya ke depan semua kayak mobil passenger ya kan, biasanya adalah hadapnya ke depan semua dan bukanya ke atas. Nah, kalau kita lihat dari sini ya kan belum terdapat wiper juga, dan juga belum terdapat
belakangnya di bagian belakangnya ya belum ada yang nama spoiler juga ya, polosan kotak seperti ini. Untuk lampunya sendiri dia menggunakan lampu halogen ya, dan belum terdapat kamera parkir dan juga belum terdapat dia punya sensor parkir belakang, jadi memang standar ya, karena memang ini yang model standar yang 1,3. Oke, kita lihat di bagian bawah. Kalau kita lihat dari bagian bawah, layoutnya seperti ini teman-teman. Ada ban serepnya juga di sini di bawah ya, dan layout dari bagian bawah sasis kayak gini ya, hampir sama, cuman memang dia lebih tinggi ground clear-nya ya. Kalau yang PO 1,5 dibanding yang minibus lebih ceper ya. Kita nanti akan bahas spesifikasinya biar Anda mungkin lebih jelas ya. Nah, kita masuk ke bagian interior. Nah, ini bukanya ke samping teman-teman ya, bukanya ke samping seperti ini layoutnya. Untuk baris belakang ya kan, untuk pintu belakang juga di sini nggak ada panel apa-apa, polosan. Di sini cuman ada tambahan buat untuk ngunci ya, buat ngunci dia punya pintu ya biar nggak kebuka. Ini adalah hand gripnya, dan ini buat handle buat pintu, buka pintu dari dalam seperti itu. Dan ini layout dari interior dari Grand Max Minibus 1.3 tipe D ya, luas banget, ngotak kayak gini, jadi enak banget memang kalau buat muatan ya kan. Ini bisa muat banyak teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari fitur kenyamanan di sini, minibus juga tidak tinggal diam ya, yaitu kita diberikan dia punya hand grip, ada dua sebelah kiri, satu hand grip di sebelah kanan. Ada dia juga semacam kayak sun visor juga, ada dua lampu penerang juga ya kan di bagian depan. Dan ya di baris ketiga bisa dilihat di sini bangkunya face to face, jadi hadap-hadapan nantinya, nyamping ya. Dan ini teman-teman bisa muat 8 orang sampai 9 orang ya. Bisa sesuai, nanti Anda disesuaikan. Maka mobil ini banyak digunakan buat usaha, buat rentalan juga, dan juga memang bisa dibuat untuk muat barang karena space-nya cukup besar teman-teman. Dan di bagian bawahnya seperti ini. Ini perlu dikasih karpet dasar nanti biar gampang bersihinnya. Nah, layoutnya seperti ini. Cuman memang kalau Grand Max ini karena memang ini adalah semi niaga, saya bilang ya, bisa buat niaga, bisa buat keluarga. Ini dia punya jok sudah dilapisin cover jok ya. Cover jok sama tambahan dia punya bahan kain lah ya, seperti ini. Sudah nggak usah tambahin lagi. Tapi bagi Anda mungkin yang biar lebih awet lagi, bisa Anda tambahkan nanti ya cover jok ya. Dan bisa dilihat di sini juga ada lampu penerang nih di baris ketiga ya kan, di sebelah kiri, tapi untuk di baris kedua dia nggak ada. Dan untuk AC di sini hanya di bagian depan saja. Oke teman-teman, kita lihat lanjut ke bagian depan ya biar supaya Anda lebih jelas secara interior. Nah, ini modelnya sliding door ya, tinggal tarik seperti ini, dan ini belum elektrik teman-teman, jadi masih manual. Dan ini layout dari dia punya baris kedua ya kan, untuk tempat duduknya ya kan. Di sini sudah perpaduan, ada kain di sini pabrik, dan selebihnya ini semua sudah menggunakan jok, jadi sudah semi jok lah ya. Untuk baris kedua memang layoutnya seperti ini. Ada apa aja yang di dalam ya, kita bisa dilihat. Itu juga di sebelah ada buka, ada hand grip juga ya kan. Ada buat ngunci pintu, di bawahnya buat naik turun kaca, manual masih ya. Menggunakan, belum ada audio ya, audionya belum ada di sini. Nah, kita coba lihat buat untuk power outlet juga di baris kedua, ketiga belum ada. Dan layoutnya seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat ke baris pertama ya. Dan memang secara fitur keselamatan di sini di tipe D ini dia punya seat belt hanya diberikan di baris pertama saja, yaitu di passenger 1 dan di bagian driver. Sedangkan untuk di bagian baris kedua dan ketiga tidak ada seat belt ya. Karena saya nggak tahu kenapa nggak dikasih, mungkin karena memang ini diciptakan buat mobil niaga ya.
Jadi memang bukan buat mobil keluarga, tapi kan kalau kita di masyarakat, mereka kebutuhannya kan banyak ya. Mereka pengennya butuh mobil buat keluarga, butuh juga mobil usaha, tapi nggak pengen punya dua mobil. Cukup satu mobil tapi bisa 2 in 1, dan ini mungkin menjadi solusinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Memang dari segi keselamatan memang belum cukup full ya, karena memang hanya di bagian depan. Nah, coba kita lihat di baris di baris dia punya pertama ya. Nah, kita lihat di baris pertama. Nah, untuk baris pertama layoutnya seperti ini, teman-teman. Untuk di baris pertama di sini bahannya ada bahan pabrik juga ya kan, ada soft touch sentuhan lumayan ya. Di sini juga untuk ngunci dia punya pintu. Ini sini juga ada armrestnya besar kayak Grand Max 1,5 CPS ya, kayak PU terbuka. Di bawahnya juga audio. Berarti audionya ini ada 2 di baris pertama aja teman-teman. Dan layoutnya di dalam modelnya ya hampir mirip-mirip kayak PU 1,5 CPS teman-teman. Cuman memang dia ada penambahan seperti halnya mungkin dia modelnya lebih ada tambahan kali ya. Mungkin di model dia punya jamnya situ. Nah, kita nanti bahas ke dalam biar Anda mungkin lebih jelas, lebih detail. Dan untuk tempat duduknya layoutnya seperti ini juga ya kan, sudah ada headrest juga. Nah, dan di belakang memang headrestnya belum ada ya modelnya. Dan di sini hanya bisa dibuat duduknya maju mundur ya, nggak bisa buat naik turun teman-teman. Dan di bagian bawah di sini ada panel buat untuk buka depan ya. Nah, untuk ngecek-ngecek dia punya bukan bagasi ya, kayak kap depan lah ya bahasanya ya. Nah, kita coba lihat masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam seperti biasanya kita coba hidupin mobilnya. Nah, ini kuncinya nih. Kuncinya ini sudah ada remote dan juga sudah ada kunci, tapi terpisah teman-teman. Dan ini yang saya suka di minibus ini ada hand gripnya di bagian driver, dan juga di bagian passenger juga terdapat hand grip teman-teman. Tapi di baris kedua nggak ada hand gripnya yang di samping ya. Dia cuma di bagian depan aja sih, samping sama bagian atas. Oke, coba kita lihat. Kita hidupin modelnya kayak apa sih. Nah, itu dia punya mesin, suara mesinnya. Layout dari dia punya speedometernya model dual analog ya kan, sudah ada auto trip DSP. Dan di sebelahnya di sini dia punya ada buat untuk cup holder juga, ada AC. Seperti biasanya kita coba hidupin AC-nya, adem atau enggaknya. Wah, ya kita coba. Oh, adem juga. Enak teman-teman. Cuman memang ini belum ini ya. Belum power steering, jadi masih berat. Dia punya steering ini masih berat teman-teman. Dan belum ada airbag juga ya. Tapi sudah ada AC-nya, lumayan lah, agak panas. Nah, kalau teman-teman nanya nih kira-kira adem nggak bang baris kedua ketiga? Adem ya, nanti cuman lebih lama aja dibanding yang double AC sahabat Emul ya. Ini buat lampu jauh, lampu dekat ya kan, cuman belum ada fog lamp. Di sebelah kirinya ini buat wiper sahabat Emul. Oke, di sini lanjut ke bagian head unit. Head unitnya modelnya lumayan keren ya kan. Di sini menggunakan merek Pioneer. Ya, di sini bisa buat untuk USB, aux ya kan, bisa dipakai. Kalau Anda mungkin mau upgrade bisa tinggal diganti yang Android ya. Ini juga yang merah tombol hazard. Ini buat untuk 5 percepatan gigi mundur juga. Di sini buat lampu dia punya timer ya. Ini dia punya AC untuk dinginin, ini buat fan-nya, kipasnya. Dan di bagian bawah di sini ada larangan jangan dibuat tempat rokok, tapi di lapangan banyakan dipakai buat tempat rokok. Iya kan? Ini juga ada tempat cas ya, atau power outlet di sini teman-teman. Dan di sebelahnya di sini ada laci bagian bawah, dan juga ada bagian atas, laci atas ya. Dan sun visornya polosan seperti ini. Nah, ini sun visornya, jadi udah lengkap banget. Dan memang di sini kekurangannya adalah belum ada armrest ya, jadi masih kosong kayak bolong di sini, kayak bolong nggak ada isinya. Ini ada hand rem ya.
Ya mungkin dari keselamatan kita cukup seatbelt aja kayak 1,5 ACPS, nggak ada airbagnya ya. Oke, mungkin ini informasi yang saya dapat infokan di Grand Max Minibus 1,3 tipe D. Kita lanjut lagi ke 1,5 ACPS. Nah, kita seperti biasa sebelum mematikan mobil, kita cek dulu ya, matikan AC dulu, fan-nya matikan semua. Oke, baru kita matiin dia punya mesin. Nah, oke, kita lanjut lagi ke yang 1,5 ACPS teman-teman. Kita sudah bahas secara interior. Kita akan bahasnya secara interior yang 1,5 ACPS ya. Biar Anda tahu bedanya nanti antara yang 1,5 ACPS dengan yang 1,3 minibus. Dan ini layoutnya kalau kita lihat di sini juga ada bahan sentuhan kayak jok ya. Di sini warnanya silver, bawahnya warna hitam. Di sini ampresnya juga besar ya kan, dan di bawah ada audio juga. Untuk naik turunin kaca juga belum elektrik, jadi masih manual. Masih naik turunin. Dan kita lihat di dalamnya, memang kalau kita lihat di sini sun visor cuma satu, passengernya nggak ada, dan hand grip juga hanya di passenger bagian depan, bagian atasnya nggak ada, ya. Dan di bagian driver juga sama nih, bagian depan atasnya belum ada teman-teman. Kalau kita lihat joknya, ya kan joknya bisa buat 3 orang, tapi sudah diberikan seat belt keamanan ya, dan untuk bahan tempat duduknya juga sama sih. Ada semi jok sih, tengahnya ada kayak bahan kain gitu, tengah samping-sampingnya ini dilapisi oleh cover jok. Jadi sudah nyaman lah. Dan di bagian atas juga nggak ada apa-apanya ya, cuman kecuali sun visor sama lampu penerang dan juga spion belakang. Nah, kalau kita lihat dari dashboard semuanya warnanya hitam dengan warna hard cover semua bahannya ya. Kita lihat di sini ada buat cup holder ya kan, di sini ada sikring ya kan, di sini buat untuk buka kap depan ya kan. Di sini juga ada buat untuk kunci, dan layout dari setirnya modelnya sama. Modelnya 2 palang gini, belum ada airbagnya ya. Coba kita masuk ke dalam. Dan di sini memang bisa dilihat untuk modelnya ya kan single analog dan auto trip ya kan. Dan untuk bagian sebelah kanan ini buat lampu jauh, lampu dekat ya kan. Di sebelah kiri ini buat wiper sahabat Emul. Kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya memang di sini modelnya seperti ini, hampir mirip ya kan. Cuman memang di sini merek tadinya Pioneer, kalau ini kok saya nggak lihat mereknya ya, mereknya apa nggak tahu. Ini dia punya audionya, dan di sini ada lampu, dia punya buat lampu hazard ya. Ini juga ada lampu hazard. Oke, seperti biasa, biar tidak panas-panas kalau kita pas di dalam ya, kita coba hidupin teman-teman biar supaya Anda nggak kepanasan. Nah, suaranya seperti itu biar Anda jelas sama apa enggak, Anda bisa nentuin sendiri. Dan di sini dengan 5 percepatan, dan teman-teman bisa dilihat ya, di sini buat untuk ngedinginin, ini buat AC-nya. Dan di sini biasanya kan kalau di minibus kan buat tempat ini ya, kayak timer ya, waktu, dan di sini belum ada. Dan di sebelah passenger juga ada dia punya laci bawah dan juga laci atas sahabat Emul. Jadi ini mungkin yang saya dapat infokan. Dan di bawah sini ada tempat kayak storage ya, penyimpanan ya kan, yang biasa dipakai buat puntung rokok sama orang-orang. Dan di sini juga ada buat dia punya casan power outlet. Bedanya handremnya sama yang minibus adalah handremnya modelnya tarik gini di depan ya, dan nggak ada yang nyamping sini. Bedanya kalau yang minibus itu dia modelnya nyamping untuk handremnya teman-teman. Nah, ini mungkin informasi yang saya dapat berikan buat Anda semua. Worth it tidaknya selisih 15.700.000 rupiah. Ini kembali dengan kebutuhan Anda ya. Kira-kira Anda ini butuhnya buat usahanya ini bak terbuka, atau
minibus yang tertutup, ya kan, sama-sama dipakai usaha. Ya, bagi Anda yang mungkin mencari full mobil usaha buat angkutan banyak ya, dari sini dengan kaki-kaki yang lebih kuat, memang yang direkomendasi adalah Grand Max 1,5 ACPS ya, dengan apa namanya, enteng, nggak terlalu berat untuk nyetirnya. Saya rasakan kalau kita bawa mobil yang tidak ACPS itu rasanya kayak pegel kalau pas kita belum terbiasa membawa ya, apalagi pas posisinya mau parkir, posisi mobil berhenti, mobil mau apa, di sini mau parkir, itu terasa banget. Kalau di jalan sih nggak terlalu terasa teman-teman bantingannya. Tapi bagi saya pribadi kalau belum ACPS memang terasa banget. Tapi bagi Anda mungkin yang sudah terbiasa ya, mungkin menjadi biasa aja sih. Tapi kalau nyari kenyamanan, saya mungkin rekomendasi yang 1,5 ACPS teman-teman. Bagi Anda juga yang minibus nih, kalau bagi Anda yang butuh mungkin buat mobil usaha dan juga mobil buat keluarga, ya kan di sini 1,3 sebenarnya sudah cukup kalau Anda bagi yang cari budget yang low ya. Tapi bagi Anda mungkin ada budget lebih, mending ambil yang 1,5 ACPS, jadi lebih apa namanya, yang sudah ada power steering ya, lebih nyaman lah ya, mungkin seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Selamat akhir pekan, selamat berlibur untuk Anda semua. Semoga hari Anda bahagia, ceria, dan juga sehat selalu. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami melayani Anda untuk pembelian mobil baru, tukar tambah mobil lama Anda, mobil bekas. Silahkan konsultasikan dulu sebelum Anda memutuskan membeli. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.